Ketersediaan barang jasa berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan publik. Dalam upaya memperoleh barang jasa berkualitas, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil, sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektivitas pengadaan barang jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang jasa berlangsung yang disebut probity audit. Perbedaan probity audit dengan audit kinerja adalah dari sisi definisi, probity audit merupakan kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang jasa dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Sedangkan audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Dari sisi waktu pelaksanaan, probity audit dilaksanakan pada saat proses pekerjaan sedang berlangsung, sedangkan audit kinerja dilaksanakan pada saat pekerjaan telah selesai. Dari sisi metode kegiatan, probity audit memberikan penjaminan, sedangkan audit kinerja melakukan penilaian. Dan dari sisi konsep kegiatan, probity audit menghadirkan 3E plus ketaatan, pemenuhan prinsip kejujuran, kebenaran, integritas. Sedangkan audit kinerja lebih kepada 3E dan ketaatan. Tujuan dan sasaran probity audit. Tujuan probity audit adalah yang pertama, memberikan keyakinan bahwa PBJ telah dilaksanakan sesuai prinsip PBJ, yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel, serta sesuai dengan etika PBJ berdasarkan hasil audit atas data atau dokumen informal yang diterima auditor. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas proses yang sedang berlangsung terkait dengan isu-isu probity. Sedangkan sasarannya adalah meyakinkan bahwa PBJ dilakukan sesuai kebutuhan, prosedur PBJ dalam pedoman pelaksanaan PBJ telah dilaksanakan sesuai ketentuan. PBJ menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan dan terukur dalam setiap aspek prosedur. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kelemahan, pengendalian internal dan manajemen risiko pelaksanaan pengadaan barang jasa serta mencegah fraud. Ruang lingkup probity audit. Audit tujuan tertentu yang dilaksanakan selama proses pengadaan barang jasa berlangsung atau real time untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur, dan berintegritas sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud. Audit dapat dilakukan atas seluruh tahapan PBJ mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penyerahan barang jasa sebelum pembayaran 100% atau hanya tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang jasa. Perlu dipastikan bahwa pelaksanaan tahapan sebelumnya telah sesuai dengan peraturan. Kriteria dan kualifikasi probity auditor. Yang pertama adalah auditor internal yang mampu bersikap independen, objektif, profesional, berintegritas dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit. Yang kedua adalah auditor internal yang berpengalaman dalam pengadaan barang jasa dan bersertifikat ahli pengadaan barang jasa secara nasional dari LKPP. Kriteria paket pekerjaan untuk probity audit. Yang pertama adalah paket pekerjaan melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks. Yang kedua, memiliki sejarah atau latar belakang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
Yang ketiga, paket pekerjaan sangat sensitif terkait isu politis. Yang keempat, paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Yang kelima, paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Dan paket keenam, nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan lainnya. Metodologi probability audit. Yang pertama adalah DES audit, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan atas audit yang dilakukan. Yang kedua, field audit atau pemeriksaan lapangan melalui observasi atau pengamatan, pengecekan, pemeriksaan fisik dan permintaan keterangan serta teknik audit lainnya. Yang ketiga adalah benchmarking atau membandingkan dan mengukur organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja atau performance. Yang keempat, perbandingan dan analisis. Yang kelima, jika dalam menilai kesesuaian kualitas dan kuantitas barang atau jasa dibutuhkan keahlian tertentu di luar kompetensi auditor, wajib menggunakan tenaga ahli. Tahapan dan pelaksanaan probability audit. Yang pertama adalah audit atas perencanaan dan persiapan pengadaan barang jasa. Audit atas perencanaan pengadaan barang jasa dilakukan pada saat tahapan identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, jadwal pengadaan, anggaran, dan RUP. Titik kritis atas audit perencanaan ini adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan barang jasa yang ditetapkan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tidak mencerminkan kebutuhan real. Yang kedua, penggelembungan nilai anggaran pengadaan barang jasa. Yang ketiga, PBJ yang akan dilaksanakan tidak tersedia di pasar, sehingga PBJ tidak dapat dilaksanakan atau tidak mendapatkan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Yang keempat, kegiatan yang direncanakan tidak ada dalam rencana kerja kementerian lembaga, dan kegiatan dalam RKA yang diusulkan tidak sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan real barang jasa. Yang kelima, rencana kebutuhan pekerjaan konstruksi kementerian lembaga tidak berdasarkan hasil studi kelayakan serta desain. Yang keenam, kebijakan umum tentang cara pengadaan swaklola tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KL serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadwal yang ketujuh, jadwal kegiatan PBJ tidak memberikan alokasi waktu yang cukup untuk penyelesaian pekerjaan barang jasa. Yang kedelapan, RUP sudah disusun namun belum diumumkan melalui aplikasi Sirup, website KL, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta portal nasional atau LPSA. Audit atas persiapan pengadaan barang jasa meliputi penetapan spesifikasi teknis atau KAK, penetapan HPS, penetapan rancangan kontrak, penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga, serta audit atas pemenuhan kriteria pengadaan langsung, e-purchasing atau pengadaan khusus. Titik kritisnya meliputi adalah yang pertama, spesifikasi disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengacu RUP. Yang kedua, spesifikasi disusun mengarah merek tertentu. Yang ketiga, spesifikasi disusun mengarah kepada penyedia barang jasa tertentu. Yang keempat, spesifikasi teknis tidak menggambarkan metode penyelesaian pekerjaan. Yang kelima, HPS disusun lebih dari 28 hari kerja dari sebelum batas akhir pemasukan penawaran pasca kualifikasi, pra-kualifikasi, ditambah waktu selama pra-kualifikasi. Yang keenam, markup dalam HPS. Yang ketujuh, perhitungan volume pekerjaan untuk konstruksi dalam HPS tidak sesuai gambar desain. Yang kedelapan, harga dasar HPS tidak standar. Yang kesembilan, penambahan keuntungan perusahaan pada harga pasar. Yang kesepuluh, penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan. Yang ke-11, sumber atau referensi harga penyusunan HPS tidak ada. Yang ke-12, perhitungan volume dan gambar desain untuk konstruksi pada kontrak lumsum belum pasti. Yang ke-13, penambahan item-item biaya yang tidak diperkenankan. Yang ke-14,
rancangan kontrak tidak standar. Yang ke-15, pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai untuk evaluasi yang seharusnya sistem gugur untuk memenangkan produk atau merek atau penyedia barang tertentu. Yang ke-16, persyaratan teknis yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan pekerjaan. Yang ke-17, kriteria kelulusan evaluasi tidak ada atau tidak jelas. Yang ke-18, penambahan persyaratan kualifikasi tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ke-19, adanya penambahan kriteria evaluasi yang tidak perlu. Yang ke-20, bobot penilaian dalam evaluasi tidak dicantumkan secara detail. Yang ke-21, dokumen lelang tidak standar atau tidak lengkap.